Selamat pagi semuanya, balik lagi bersama saya Dion. Jadi pada kesempatan hari ini, saya kemarin kan sudah sempat bahas saham grup Aji Isam ya. Sekarang kita akan pindah ke satu saham yang jadi perhatian trader, yaitu FUTL atau PT Putra Energi Global Tbk. Seperti yang kita lihat, FUTL, Putra Energi Global Tbk. Nah, saham ini menarik karena ceritanya beda banget sama saham Sultan Tambang biasa. Ini cerita soal perusahaan kecil yang tadinya bergerak di sektor digital atau kreatif, terus berubah total jadi calon holding energi batu terbarukan setelah ganti pengendali. Harganya sendiri sudah melesat ratusan persen dalam setahun terakhir, lengkap dengan drama suspensi berkali-kali dan sekarang broker-broker asing yang lagi ramai masuk. Kita kupas dari awal sampai kondisi hari ini. Simak sampai habis ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita bahas pengembangannya, seperti biasa saya akan membahas sahamnya dulu. Begini, PT Putra Energi Global Tbk ini sebenarnya bukan perusahaan energi dari awal. Dulunya namanya itu adalah PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk. Mereka IPO di BI pada Februari 2023. IPO di BI pada Februari 2023 dengan harga cuma 100 rupiah per saham. Bergerak di sektor kreatif atau digital, setelah IPO, sahamnya sempat terjun ke level gocap alias 50. Wow, sakit juga. Bahkan pernah menyentuh titik terendahnya di sepanjang 8 rupiah saja pada Juli 2024. 8 rupiah loh. Wah, praktis nyaris jadi saham tidur. Titik baliknya terjadi di 9 September tahun 2025, di mana PT Aurora Dana Nusantara alias Adantara resmi mengambil alih 45% saham perusahaan setelah sekitar 2,9 miliar lembar dari pemegang saham lama PT Digital Putrama Global di harga 100 rupiah per saham. Menariknya, harga transaksi pengambilan hari ini jauh di bawah harga pasar saat itu yang sudah ratusan rupiah. Ini lazim terjadi dalam transaksi blok atau negosiasi pengendali saham, tapi tetap jadi detail yang menarik buat disorot. Begitu Anda telah masuk, bisnis perusahaan berubah total. Rencananya, FUTL akan bertransformasi jadi holding company energi baru terbarukan atau bahasa gampangnya itu EBT dengan fokus utama yaitu proyek panas bumi, geothermal, dan pembangkit listrik tenaga surya. Aset andalan yang mau dimasukkan adalah proyek geothermal Gunung Slamet di Jawa Tengah yang dikembangkan lewat anak usahanya Andalan, yaitu PT Sejahtera Alam Energi atau SAE. Proyek ini sudah punya power purchase agreement alias perjanjian jual beli listrik dengan PLN untuk kapasitas 220 MW selama 30 tahun. Dengan target awal pengeboran tambahan 20 MW dimulai pada 2026 ini. Nah, jadi intinya FUTL sekarang ini adalah saham cerita transformasi. Investor memberi ekspektasi masa depan sebagai holding energi hijau, bukan kinerja bisnis yang sudah berjalan. Nah, biar kebayang skalanya, dalam setahun terakhir, FUTL itu udah tercatat naik sekitar 466% year on year. Kalau kita bisa baca, menurut beberapa hari ya, itu rekor tertinggi sepanjang masa, all time high di 866, di kisaran segini 866,
yang dicapai pada 22 Oktober tahun 2025. Padahal di awal 2025 harganya masih di kisaran Rp155, bahkan sempat ke Rp70 di bulan April 2025. Bayangin aja, bisa naik tiba-tiba drastis. Polaritasnya juga ekstrim, tercatat di atas 24%, dengan beta di atas 2,9. Artinya, pergerakan LTL jauh lebih real dibanding rata-rata pasar. Kapitalisasi pasarnya saat ini ada di kisaran 1,6 triliun rupiah. Jadi, kita itu masuk ke kronologinya. Nah, saya akan membahas dari setiap bulan ke bulan sampai bulan Agustus 2026, dari bulan September tahun 2025. Nah, jadi gini, pada September 2025 itu, lebih tepatnya tanggal 2 September tahun 2025, LTL masih di harga 242. Lalu 9 September 2025 ada tawaran resmi ambil alih kendali 45% saham seperti yang kita jelaskan tadi. Pasar tentu merespon positif. Dalam sebulan, harga melonjak 106,1% ke 500. Karena lonjakan kumulatif dianggap signifikan, BI langsung mengsuspensi perdagangan LTL mulai tanggal 26 September 2025. Ini jadi suspensi ketiga buat saham ini. Sebagai gambaran skala kenaikan waktu itu, dalam 6 bulan, LTL sudah melesat 614,2% dari Rp70. Dan secara year to date, sudah naik 222,5% dari Rp155 di awal tahun. Nah, pada Oktober 2025, BI minta penjelasan resmi soal proyek geothermal dan pengendalian baru ini. Direktur Utama PUTL waktu itu, Tony Agus Mulyantono, menjelaskan proyek geothermal Gunung Slamet sudah masuk tahap eksplorasi aktif. Geosurvey, pengeboran sumur awal, pembangunan infrastruktur dengan nilai investasi di awal itu di atas 80 juta dolar AS atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Begitu suspensi dibuka lagi pada 7 Oktober 2025, harganya langsung naik 10% ke 605, dan sepanjang tahun berjalan sudah melesat 306% lebih. Menurut analisis MNC Sekuritas waktu itu mencatat secara teknikal bahwa FUTL sedang uptrend dengan volume beli dominan, tapi juga mengingatkan resiko tinggi dari lonjakan harga yang terlalu cepat. Sehari setelahnya, 8 Oktober tahun 2025, manajemen membeberkan detail lebih lengkap rencana right issue jumbo ditargetkan 2026. Untuk memasukkan aset geothermal Gunung Slamet sebagai anak usaha FUTL, dengan mitra-mitra potensial kelas internasional yang disebut sebagai PetroChina, Sinopec, Ormat, hingga Northvolt International. Puncaknya, 22 Oktober 2025, FUTL menyentuh rekor tertingginya sepanjang masa di 866. Angka yang fantastis, 866 menurut kata-kata Lawi. Di mana pada bulan November 2025, salah satu pemegang sahamnya yaitu Vincent Ray Kokui memborong 7,88 juta saham FUTL di harga 630 sampai 635 rupiah, menambah kepemilikannya jadi 5,67% atau setara 376 juta lembar saham. Direktur FUTL waktu itu, Dana Wijaya, merespon positif langkah ini sebagai sinyal kepercayaan pasar, sekaligus menyebut target reaktivasi proyek eksplorasi geothermal di kuartal 1 2026. Terus pada Desember 2000, makanya ini di bulan November itu naik lagi sahamnya. Terus di bulan Desember tahun 2025 lagi-lagi ini lagi-lagi ada rumor tentang pada tanggal 8 Desember 2026 itu saham LTL bangkit 12,90% ke 700.
disebut borong investor asing, kemudian ditutup di harga Rp715, naik hampir 380% sejak awal tahun. Muncul spekulasi kalau Rekisu Jumbo jadi dieksekusi. Harga berpotensi sampai 1.200 dengan proyeksi analis mengarah ditunjukkan ke level Rp1.000. Pada awal 2026 terjadi Anda tahan sebagai pengendali baru masih memproses mandatory tender offer atau MTO ke OJK. Kewajiban regulasi setelah ambil alih kendali, maka pada awal Maret 2026 ada ekspektasi pasar bahwa begitu MTO ini tuntas, LTL ini berpotensi rebound menuju 1.000, sejalan dengan makin dekatnya dengan rencana Rekisu dan pertunjukan aset geotermalnya. Tapi seperti yang kita tahu, itu tidak menjadi kenyataan. Kita lihat pengembangan sahamnya dari bulan Januari sampai bulan Juni itu mengalami penurunan. Akibat waktu itu terjadi yang namanya tidak transparansinya BI, sehingga MSCI kasih not merah, not peringatan kepada BI untuk berubah. Akhirnya jadi kayak gini sekarang sahamnya. Nah, hingga pada bulan Juli 2026 itu lebih tepatnya pada tanggal 29 Juli 2026 di sini itu seorang investor baru bernama Anggala mengakumulasi 132 juta saham LTL masing-masing di harga 230, 270 dan 280, sehingga kepemilikannya menjadi 2% dari total saham. Dalam keterbukaan informasi, disebutkan pembelian ini murni untuk tujuan investasi, bukan untuk mengambil alih kendali perusahaan. Sejalan dengan itu, dalam sepekan pada 20-24 Juli 2026, LTL masuk data top gainer B dengan kenaikan 33,63% dari Rp226 ke Rp302. Lanjut di awal Agustus 2026, BI kembali sorotin fluktuasi harga karena aktivitas harga yang tidak biasa pada saham itu, saham LTL selama 30 Juli sampai 3 Agustus 2026. BI kembali mengirim surat permintaan penjelasan ke manajemen LTL. Ini surat tanggal pada 4 Agustus 2026. Persoalan merespon pada 6 Agustus 2026 menyatakan hingga tanggal tersebut tidak ada informasi atau fakta material yang belum diungkapkan ke publik yang bisa menjelaskan penggerakan harga tersebut. Sampai pertengahan Agustus 2026, belum ada kabar terbaru soal kepastian Rekisu untuk memindahkan aset panas bumi Sahe geothermal ke PUTR. Rencana besar ini masih dalam status ditunggu oleh pasar. Kondisi terkini, pada data terakhir yang saya kumpulkan, LTL itu di perdagangan di kisaran Rp300-an, naik sekitar 9,8% dalam sepekan dan lebih dari 50% dalam sebulan terakhir. Ini menunjukkan momentum jangka pendek yang masih cukup kuat. Tapi seperti yang saya sudah bilang, cek lagi agak live-nya yang sebelum kalian nonton sebagian analisis selanjutnya. Karena saham ini gampang berubah cepat. Sangat gampang buat berubah cepat. Sampai sedikit kendala. Nah, saya akan sekarang ini kan udah jelas perkembangan sahamnya dari September tahun 2025 sampai Agustus 2026. Nah, hari ini kita akan bahas ke segmen broker sahamnya. Ini dia. Broker summary, di mana saat ini pada tanggal 21 Agustus 2026 kita bisa lihat ada AK dan OD. Nah, AK udah nggak asing lagi. Mereka sekarang beli di harga 2,4 miliar di 71,2 dengan harga 342. Sementara OD
alias BLI itu membeli di harga 860,6 juta rupiah dengan lot 24,8 di harga 346. Karena kedua broker kelas cup ini sama-sama masuk sebagai top buyer di satu saham kecil seperti LTL, itu layak dicematin. Bisa jadi indikasi ada akumulasi oleh pemain besar, entah institusi asing lewat AK atau institusi lokal lewat OD. Tapi ingat, satu kode broker itu memakai banyak nasabah sekaligus. Jadi bukan otomatis berarti satu banda tunggal yang gelap. Coba baca lebih matang. Bandingkan apalagi buy price dari AK dan OD dengan LTL saat ini. Kalau harga masih dekat, tapi seperti yang kita lihat ini bagus. Jadi, aku punya satu catatan penting. Broker summary itu data masa lalu, bukan jaminan harga besok. Beberapa studi kasus internal komunitas saham menunjukkan strategi ikut-ikutan broker besar tanpa analisis tambahan. Justru sering hasilnya tidak konsisten. Kadang untung, kadang malah rugi. Jadi tetap gabungkan broker summary dengan analisis teknikal pemahaman fundamental perusahaan. Nah, sebelum masuk proyeksi, ini beberapa risiko yang perlu kalian tahu soal LTL. Yang pertama, sampai sekarang laba LTL nyaris nol, bahkan sempat rugi di kuartal terakhir. Harga saham ini bergerak berdasarkan ekspektasi transformasi masa depan, bukan kinerja aktual saat ini. 2. Sudah dijanjikan sejak Oktober 2005 untuk dieksekusi di 2026. Tapi isunya masih belum ada kepastian jadwalnya untuk pada hari ini. Yang ketiga, sektor panas bumi punya risiko tinggi, mulai dari risiko eksplorasi, bisa aja semuanya bisa saja tidak menemukan sumber panas bumi, sampai konflik sosial dan lingkungan dengan warga sekitar. Sebagai pembandingan skala industri, emiten besar seperti UNTL bahkan baru-baru ini mencatatkan impairment jumbo senilai 2,76 triliun rupiah dari investasi proyek panas bumi mereka di Sumatera Selatan. Beda proyek dengan LTL, tapi jadi pengingat bahwa bisnis geothermal itu berisiko tinggi meski dikerjakan pemain besar sekaligus. Terus yang keempat, LTL sudah beberapa kali kena suspensi dan surat permintaan penjelasan B karena lonjakan harga yang dianggap tidak wajar. Terakhir, awal Agustus 2026. Yang terakhir di awal Agustus 2006. Dan kelima, dengan pengendali baru yang masih memproses tender wajib atau MTO dan sejumlah pemegang saham baru yang aktif akumulasi di rentang harga rendah, pergerakan harga jangka pendek bisa dipengaruhi aksi segelintir pihak besar. Nah, jadi BTW, kemana arah LTL sekarang? Menurut saya itu kalau misalnya saham LTL itu bisa mengadakan naik isunya, bisa pos pekerjanya bagus, serta sesuai dengan MTO-nya, ya kemungkinan kita lihat di harga-harga lot yang paling besar yaitu 358. Nah, kalau sampai tembus 358, maka puji Tuhan, harga saham itu kemungkinan bakalan naik lagi. Seperti yang saya bilang, atau mungkin nyampe 400 atau ala bahasanya. Tapi untuk misalnya saham ini mengalami penurunan, itu mereka masih ada supportnya di kisaran 346 sampai 338, terus 330 dan 320 dan 310. Nah, kalau di bawah 310 ini saham yang turun terus karena isunya masih bimbang, terus MTO-nya masih berlangsung, ya maka itu keputusan kalian. Kalian mau tetap tahan perusahaan ini atau hold atau cut loss, itu saja. Soalnya itu ada keputusan kalian semua. Dan itu dia semuanya beda lengkap saham LTL.
Dari asal-usulnya sebagai perusahaan kreatif kecil, transformasi total jadi calon holding energi hijau usai diakuisisi. Ada antara drama harga yang naik ratusan persen dan disuspensi berkali-kali sampai kondisi broker Somali pada hari ini yang didominasi sama HK dan OD. Ingat ya, ini bukan ajakan beli atau jual. Dior, do your own research yang sesuai nama profil risiko kalian masing-masing. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share ke teman-teman yang suka mantengin saham-saham gorengan energi hijau kayak gini. Dan jangan lupa kasih kritik dan saran di kolom komentar, sebab saya ini orangnya sangat open mind terhadap pendapat kalian. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, dan selamat pagi.